Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu saya lagi di Roni Hans Channel. Kali ini kita akan membahas kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku di pembelajaran 1. Salam sehat untuk kita semua ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari di pembelajaran 1 ini. Dilihat ini? Ya, ini di peternakan. Anak-anak sangat senang sekali untuk memberikan makanan pada hewan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Coba baca teks berikut dan amati gambarnya. Apa ini anak-anak? Betul, gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khususnya untuk gajah. Ya, ini sampai-sampai ada satu negara yang julukannya adalah gajah putih. Yang kedua, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Yaitu burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, ini lihat, ya, ini adalah burung takur dahan yang hidup di mana? Di Malaysia. Sekarang, hewan-hewan di atas ini merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Coba catat temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Apa anak-anak? Ya, benar. 1. Gajah putih, yaitu terdapat di mana tadi? Betul, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. 2. Komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia yang hanya terdapat di mana anak-anak? Ya, di Pulau Komodo, yaitu di Indonesia. 3. Burung takur dahan terdapat di wilayah mana tadi? Malaysia. 4. Bekantan. Bekantan itu adalah sejenis primata atau hewan yang menyerupai kera atau monyet. Terdapat di wilayah Brunei Darussalam. 5. Burung merak hijau, yaitu terdapat di wilayah Myanmar. 6. Saola, terdapat di wilayah Vietnam. 7. Kerbau dan elang Filipina terdapat di wilayah Filipina. 8. Singa terdapat di wilayah Singapura. Nah, ini adalah beberapa binatang yang ada di wilayah Asia Tenggara dan masih banyak lagi yang ada terutama di Indonesia karena Indonesia kaya akan flora dan faunanya. Next.
Coba kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan kamu temukan tadi ya ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ayo, sudah ditemukan kan tadi ada beberapa binatang? Ya, kita jadikan diagram Venn. Binatang apa saja ini? Ada kura-kura, ikan, sapi, dan lain sebagainya. Adalah buaya. Ya, coba kita buatkan diagram Venn. Hewan yang beranak yaitu ikan paus, kucing, dan sapi. Bertelur adalah elang, ayam, ikan, kura-kura, dan buaya. Binatang apa yang beranak dan bertelur? Yaitu ular. Ini adalah diagram Venn yang di dalamnya ada perbedaan dan ada persamaan. Kalau persamaannya itu ada di tengah, yaitu melingkar antara beranak dan bertelur. Paham anak-anak? Ini sudah dibahas di tema sebelumnya. Ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak dengan berkembang biak. Hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Iya, ada 3. 1. Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut apa anak-anak? Betul, ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Apakah kamu menyebutkan hewan ovipar yang lain? Pasti kan, banyak ya, nanti kita sebutkan lagi. Yang kedua, vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu disebut dengan vivipar. Contohnya, sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Coba sebutkan hewan yang kamu ketahui hewan tersebut adalah vivipar. Yang lain? Ya, pasti kamu paham. Ya, selanjutnya yang ketiga, ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada dong. Apa itu? Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau yang disebut dengan ovovivipar. Coba, dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar yang lainnya? Ya, nanti kita sebutkan lebih jauh. Sudah paham anak-anak ya? Di mana hewan memiliki kemampuan berkembang biak ada berapa? Betul, ada 3. Ovipar, vivipar, dengan ovovivipar. Nah, bisa dilihat ini. Apa ini? Ya, ini adalah burung. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Kamu bisa lihat burung ini tidak memiliki daun telinga dan pastinya mengerami telurnya. Contohnya burung, ikan, reptilia, dan katak, di mana hewan tersebut tidak memiliki daun telinga. Berbeda dengan yang selanjutnya. Ini apa ini? Iya, kelinci. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak, di mana mereka memiliki daun telinga. Selanjutnya yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Mungkin hewan ini yang jarang tidak ada di Indonesia. Ini adalah platypus. Platypus itu seperti berang-berang, di mana memiliki ciri khusus
ini bibirnya atau mulutnya seperti bebek, tetapi tubuhnya seperti berang. Ya, ini adanya di negara Australia. Ini namanya apa? Platypus, di mana termasuk ovovivipar. Oke, kelanjutannya. Coba tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Kira-kira manfaatnya apa? Nah, tadi sudah dijelaskan di mana melahirkan dan bertelur. Ya, betul. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah embrio atau janin terproteksi dari paparan suhu panas atau dingin yang berasal dari lingkungan. Sebab embrio dilindungi oleh cangkang telur yang keras. Wah, cangkang telur bertekstur keras yang membungkus embrio atau janin melindungi dari predator atau hewan pemangsa. Paham ya? Jadi ini saya sebutkan hanya beberapa saja, 2 saja. Sebenarnya masih banyak sekali manfaatnya. Yang kedua adalah manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar, yaitu embrio berkembang biak di dalam rahim induk dan memperoleh nutrisi serta makanan dari si induknya. 2. Embrio yang kecil terhindar dari predator karena lahir dengan struktur tubuh yang lengkap dan tumbuh lebih besar. Nah, tadi ovipar itu adalah bertelur dan vivipar adalah beranak. Ini adalah manfaatnya atau keuntungannya, di mana ovipar itu salah satunya adalah innya terproteksi dari paparan suhu panas. Karena apa? Ada cangkangnya, cangkang telurnya. Kalau vivipar pastinya berkembang biak di dalam rahim itu memperoleh nutrisi langsung makanan dari adalah 2 manfaat dari ovipar dan vivipar. Bisa disebutkan yang lain lagi anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi di negara-negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Salah satunya kita sebutkan satu ya, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ini sangat kaya sekali. Padahal Brunei Darussalam itu adalah salah satu negara yang terkecil di Asia Tenggara. 2. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara itu. Ya, Filipina pertanian, kalau Brunei apa? Alamnya. Lanjutannya, Indonesia, negara tercinta kita. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Tambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara sektor pariwisata. Indonesia sangat luar biasa, di mana
terdapat banyak sekali beribu-ribu kepulauan sehingga alamnya sangat indah mulai dari pegunungan sampai lautan, sangat luar biasa. Ini yang menjadikan daya tarik sektor pariwisata yang terkenal di dunia adalah di mana? Betul, yaitu di Bali, sangat terkenal sekali. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah ini di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kamboja dapat menghasilkan padi dan karet yang sangat banyak karena tanahnya sangat subur, terutama di daerah sekitar Sungai Mekong. Selanjutnya adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos sendiri. Kamboja dan Laos ini bertetangga sehingga Sungai Mekong juga melewati di dua negara ini dan dimanfaatkan sebagai pertanian. Selanjutnya negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Malaysia ini sangat luar biasa. Yang dahulunya banyak guru-gurunya belajar dari Indonesia dan kuliah di Indonesia, sekarang menjadi sangat luar biasa di sana. Selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar Asia Tenggara. Oleh sebab itu disebut dengan Myanmar adalah sebutan lumbung padi. Karena apa? Karena Myanmar adalah merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah Singapura. Negara terkecil di Asia Tenggara ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Kenapa? Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ya, transit apa? Yaitu perdagangan di semua negara-negara yang lain. Inilah menjadi sangat kaya. Selanjutnya adalah Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Oke, selanjutnya yang terakhir, Vietnam. Setelah pulih dari perang, Vietnam negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Itu adalah negara-negara ASEAN di mana kamu bisa melihat mata pencariannya itu apa dan ekonominya itu bagaimana. Ya, lingkungan yang sehat menjadikan badan kita itu sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Ingat anak-anak ya. Ya, oke. Di pelajaran sebelumnya sudah memilih dua negara ASEAN membandingkan dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkan negara-negara tersebut dari kehidupan ekonomi. Coba ini saya milih Indonesia dan Malaysia. Perbedaannya adalah ekonominya Indonesia, pariwisata dan sumber daya alam melimpah. Kalau di Malaysia, perdagangan internasional. Persamaannya apa? Pertanian, perindustrian, tekstil, pertambangan, ekspor minyak bumi dan gas. Ini adalah persamaan.
Oke, anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Roni Hanskal. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.